Power Rangers Galaxy. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Terima kasih masih terus setia nungguin kelanjutan cerita dari film Power Rangers Lost Galaxy, di mana terakhir Maya dan kawan-kawan berhasil melepaskan monster Loyex dari kendali Deviot, namun pada akhirnya ia pun modar juga. Keesokan harinya, scene memperlihatkan Mike yang tanpa sengaja memergoki Filamax dan kawan-kawan sedang membuat sesuatu untuk mengacaukan Terra Venture. Saat itu, Kegler tanpa sengaja menjatuhkan sebuah kaset, namun ketika Mike mengambilnya, ia malah ketahuan oleh salah satu monster di sana. Entah bagaimana caranya, monster itu memiliki senjata dan juga gaya bertarung yang sama persis dengan Mike. Sayang ketika Leo dan kawan-kawan datang untuk membantu, monster itu kemudian memilih untuk mundur. Ketika mereka kembali, Mike mengatakan kalau Filamax dan kawan-kawan sedang merencanakan hal buruk, di mana mereka bisa aja tahu segalanya dari kaset yang dibawa oleh Mike. Akan tetapi kaset itu ternyata udah rusak ketika ia bertarung tadi. Di sisi lain, rupanya monster itu memiliki data Leo dan kawan-kawan yang kemudian dianalisis untuk ia copy ke dalam otaknya. Singkat cerita, rencana Filamax dan kawan-kawan udah hampir selesai, dan ketika para Rangers datang ke sana, monster tersebut kembali menghadang mereka. Dengan data yang sudah ia copy sebelumnya, monster itu akan selalu mengubah gaya bertarungnya sesuai warna Rangers yang ia lawan. Bahkan meski sudah menggunakan kekuatan dari cahaya Orion pun, mereka tetap kesulitan mengalahkan monster tersebut. Goodbye, powerless Rangers. Berpindah ke Mike yang berhasil memperbaiki kaset yang rusak tadi dan mengetahui kalau Filamax dan kawan-kawan sedang membuat senjata laser untuk menghancurkan Galactabis para Rangers. Sementara itu, Leo dan yang lainnya kembali harus bertarung melawan monster tersebut, namun kali ini mereka bertukar gaya bertarung agar gerakan mereka nggak bisa terbaca. Singkat cerita, monster itu pun berhasil dikalahkan menggunakan motor terbaru dari Leo. Ketika Leo dan kawan-kawan mulai memanggil Galactabis, Filamax sudah bersiap menembak dengan senjata lasernya, namun beruntung Mike kemudian datang dan menghancurkan senjata itu. Berpindah ke Deviot yang membeli semacam memory card pada seorang alien, namun karena alien itu berusaha berkhianat, Deviot pun kemudian membunuhnya. Rupanya memory card itu berisikan 5 villains bernama Psycho Rangers dari serial Power Rangers in Space. Disclaimer sedikit, buat kalian yang belum tahu, Power Rangers in Space adalah serial terdahulu sebelum Power Rangers Lost Galaxy ini. Jadi ya masih berkesinambungan lah gitu. Oke, lanjut. Karena tubuh mereka dikendalikan oleh Trakena, mereka pun gak bisa menolak ketika diperintah untuk menculik para Rangers. Satu persatu mereka pun mulai diculik dan hanya menyisakan Leo saja. Namun tak lama berselang, Psycho Merah datang dan menyerang Leo setelah menyamar menjadi seorang anak kecil. Beruntung seorang berjubah hitam muncul untuk menyelamatkannya, yang ternyata ia adalah Andrew, Ranger Merah dari Power Rangers in Space. Saat kembali ke markas, rupanya Mike juga masih selamat, namun tak lama berselang mereka mendapat sinyal lokasi yang dikirimkan oleh Trakena. Tahu kalau itu adalah jebakan, Andrew pun mengambil morpernya terlebih dahulu untuk membantu Leo dan kawan-kawan. Singkat cerita, Leo dan Andrew sampai di lokasi, lalu mereka sengaja memancing rombongan Trakena untuk menjauh karena rupanya Mike udah bersiap menolong Maya dan kawan-kawan. Setelah mereka semua selamat, tak lama berselang teman-teman Andrew pun juga ikut datang untuk membantu.
Singkat cerita, Psycho Rangers berhasil dikalahkan dengan combo terkuat dari mereka semua. Ya, akan tetapi tanpa mereka ketahui, rupanya Psycho Pink masih hidup, lalu Deviant pun datang untuk memperbaikinya. Tapi kemudian Psycho Pink gak mau lagi nurut perintah Trakena karena ia hanya tertarik dengan Rangers Pink aja. Meskipun begitu, Trakena seakan membiarkannya pergi karena rupanya ia udah punya rencana lain untuk para Rangers. Berpindah ke Kedrick yang sedang meneliti pedang Savage Sword dari buku keramat dan menemukan lokasi pedang itu ada di planet Roshin. Di sisi lain, Psycho Pink masuk ke jaringan internet dan berhasil masuk ke komputer milik Kedrick. Ia pun juga berhasil membaca pikiran Kedrick yang membuatnya jadi tahu lokasi dari pedang Savage Sword. Sehingga Kedrick pun mencoba untuk mengejarnya ke planet Roshin, lalu tanpa sengaja ia bertemu dengan Cassie, Ranger Pink dari InSpace. Dalam pengejaran itu, Kedrick mencoba menghubungi Leo dan kawan-kawan, namun mereka belum bisa membantu karena rupanya rombongan Trakena sedang menyerang Terra Venture. Singkat cerita, Kedrick dan Cassie sampai di planet tersebut, namun mereka terlambat karena Psycho Pink berhasil mendapatkan pedang Savage Sword. Pedang itu memberikannya kekuatan tambahan sehingga Kedrick dan Cassie sulit untuk mengalahkannya. Morpher Cassie yang terlepas pun kemudian ditujah oleh Psycho Pink dengan pedang Savage Sword, berharap ia akan mendapatkan kekuatan tambahan. Benar saja, ia pun terus berevolusi sampai membuat tubuhnya menjadi raksasa. Beruntung Leo dan kawan-kawan datang dengan Megazord-nya, begitu juga dengan Andrew. Sementara itu, dampak yang ditimbulkan dari pedang tersebut ternyata membahayakan bagi Terra Venture sehingga Kedrick berusaha untuk menghentikannya. Singkat cerita, pedang tersebut berhasil dihancurkan, namun sayang Kedrick harus tewas karena ledakan besar yang terjadi. Meskipun mereka semua masih larut dalam kesedihan, tapi Andrew dan kawan-kawan harus tetap pergi karena mereka punya misi mereka sendiri. Sementara itu, pedangnya Kedrick rupanya jatuh di sebuah planet dan ditemukan oleh kolektor barang-barang antik. Malam harinya, jiwa Kedrick mendatangi Maya dalam mimpi untuk meminta mereka mencari pedangnya di planet Gwyneth karena takut jatuh ke tangan yang salah. Kepergian mereka itu rupanya diketahui oleh rombongan Trakena sehingga mereka mencoba mengikutinya. Singkat cerita, Leo dan kawan-kawan sampai di rumah kolektor tersebut, namun rupanya pedang itu udah dijual kepada seorang dari planet Karasa. Saat Leo dan kawan-kawan pergi ke sana, rupanya kolektor tersebut adalah Deviant yang sedang menyamar, sedangkan kolektor yang asli sudah ia sandra. Ia pun akhirnya mengetahui kalau sebenarnya pedang itu berada di pasar lelang bernama Onyx, sehingga Deviant dan rombongannya bergegas ke sana. Sementara itu di Onyx sedang terjadi lelang melelang barang, termasuk melelang pedang milik Kedrick. Pedang itu dimenangkan oleh Astronema, villains dari Power Ranger InSpace, namun orang-orang di sana nggak tahu kalau ia sudah bertobat. Tak lama berselang rombongan Trakena datang, di mana ia tahu kalau Astronema ini udah jadi baik dan bernama asli Charon. Mereka pun berusaha merebut pedang tersebut, yang beruntungnya Charon berhasil untuk kabur. Setelah itu, Trakena dan kawan-kawan bergegas menyusul para Rangers ke planet Karasa karena rupanya mereka udah menyiapkan perangkap di sana. Percakapan itu tanpa sengaja didengar oleh Charon sehingga ia juga akan pergi ke sana untuk menolong para Rangers. Berpindah ke rombongan Leo dan kawan-kawan yang berhasil menemukan pedangnya Kedrick, namun itu rupanya hanya sebuah jebakan saja. Please. Tak lama berselang, Charon pun datang untuk menolong mereka, lalu ia memulangkan pedang Kedrick yang sudah ia dapatkan sebelumnya. Saat akan meninggalkan planet tersebut, Trakena dan rombongannya kembali muncul untuk merebut pedang itu.
Pertarungan itu hampir membuat Charon jatuh ke dalam jurang, yang beruntungnya jiwa Cedric datang menolong, bahkan mewariskan morpernya kepada Charon. Singkat cerita, Charon berhasil merebut pedang itu kembali dari tangan Trakena dan menjadikannya Ranger Sphinx menggantikan Cedric. Setelah rombongan Trakena memilih mundur, Charon pun kemudian dibawa ke Terra Venture dan kini menjadi bagian dari mereka. Bahkan ia juga sudah mulai akrab dengan Leo saat bermain di sebuah taman. Tak lama berselang, monster kiriman Trakena datang lalu membuat kekacauan di sana. Leo yang berusaha melawan malah kekuatannya diserap habis oleh monster tersebut sampai membuatnya lemas dan morpernya pun rusak. Tak lama kemudian teman-teman Leo datang, namun setelah tahu kalau morper Leo rusak, mereka pun memilih untuk mundur dulu. Kerusakan itu rupanya sangat parah, bahkan Alpha sendiri nggak bisa untuk memperbaiki morpernya Leo. Sehingga Charon teringat saat ia masih jahat dulu, ia pernah melawan seseorang yang memiliki senjata sangat kuat, di mana mungkin aja senjata itu bisa membantu mereka. Oleh karenanya, Leo dan Charon akan mencoba pergi ke sana, sedangkan Kai dan kawan-kawan akan melawan monster tersebut yang kembali menyerang Terra Venture. Dalam pertarungan itu, satu persatu dari kekuatan mereka diserap oleh monster tersebut, sehingga mereka hanya bisa untuk kabur aja. Sementara Leo dan Charon akhirnya sampai di planet yang mereka tuju, namun karena dosa di masa lalu, Charon harus melawan dirinya sendiri sebagai ujian. Singkat cerita, Charon berhasil membuktikan kalau memang ia sudah tobat dan replika dirinya pun kemudian menghilang. Tapi ketika di dalam, senjata yang dipegang oleh orang tersebut ternyata sudah menghilang, yang mana itu membuat Charon sedih dan meminta maaf atas dosanya di masa lalu. Tanpa diduga, air mata Charon membuat orang itu kembali normal, lalu ia memperbaiki morpernya Leo serta memberikan senjatanya. Kembali ke rombongan Kai dan kawan-kawan yang udah nggak punya kekuatan lagi untuk melawan monster itu yang terus aja mengejar mereka. Red Ranger, but how? Kemudian Leo menggunakan senjata yang ia dapatkan sebelumnya dan ia pun memperoleh armor baru. Get ready. Fire! Berpindah ke dua orang peneliti yang menemukan kalimat aneh dalam buku keramat, lalu mereka pun mulai membacanya. Nggak disangka kalimat itu memancing reaksi dari buku keramat yang kemudian merusak sistem tenaga listrik Terra Venture. Sementara itu di luar, tiba-tiba turun seseorang aneh dari langit yang bernama Gariat. Gariat ini kemudian menyusup masuk ke Terra Venture yang rupanya ia sedang mengincar buku keramat. Akan tetapi aksinya pun ketahuan sehingga ia kemudian ditangkap dan ditahan dalam sebuah ruangan. Namun tiba-tiba ia mengatakan pada Kai kalau ia sebenarnya adalah penjaga buku keramat yang udah dicuri puluhan tahun lamanya. Dia datang karena ada seseorang yang telah membaca mantra terlarang dalam buku itu, di mana mantra itu akan sangat berbahaya apabila dibaca secara keseluruhan. Oleh karenanya, Gariat berencana mengembalikan buku itu ke tempat semula sekaligus menjaganya. Setelah mendengar itu semua, Kai menceritakannya kepada teman-temannya, namun mereka nggak percaya karena mengira mungkin aja ia adalah komplotan dari Trakena. Keesokan harinya saat Kai mengantarkan makanan, Gariat tampak sekarat karena rupanya atmosfer di sana nggak cocok dengan dirinya. Sehingga Kai kemudian membantunya untuk kabur dari sana, bahkan berjanji akan membawakan buku keramat kepadanya. Sebagai tanda terima kasih, Gariat memberikan 5 kristal yang menurutnya akan berguna bagi Kai dan kawan-kawan nanti. Saat dalam perjalanan membawa buku keramat, Kai tiba-tiba diserang oleh Deviot yang rupanya juga sedang mengincar buku itu. Guardian, are you alright?
Gariat yang memang fisiknya udah lemah pun terpaksa harus modar ketika mencoba membantu Kai untuk merebut buku itu dari Deviant. Tak lama berselang Leo dan kawan-kawan datang, namun sayangnya mereka terlambat karena Deviant berhasil membaca keseluruhan dari mantra terlarang di buku itu. Ia pun kemudian berevolusi serta mendapatkan kekuatan baru yang kali ini sulit sekali untuk Leo dan kawan-kawan imbangi. He's way too strong. Tak lama berselang, Kai teringat 5 kristal pemberian Gariat sebelumnya, yang singkat cerita Deviant pun akhirnya berhasil dikalahkan dengan bantuan kekuatan dari kristal tersebut. Lalu ketika Kai dan kawan-kawan akan mengambil buku itu, tiba-tiba mereka diserang hingga terpental jauh. Beruntung setelah itu mereka berhasil mengambil buku tersebut, namun mereka baru menyadari kalau waktu telah terhenti dan mereka berada di galaksi yang hilang.